Oke, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang saya percaya dipakai oleh Tuhan, yaitu Pastor Hana Kristanto dari AFGF Jakarta. Terima kasih Pastor Hana yang sudah hadir bersama dengan kami. Pastor Hana sekarang lagi berada di Singapura ya, jadi sama-sama jam 10 malam, setengah 11 malam di sana. Saya menghargai waktunya. Dan Pastor Hana ini, kenapa saya mengundang beliau? Karena beliau ini juga adalah Ketua Gerakan Doa AFGF Global. Ya. Pada masa-masa ini kita perlu banyak berdoa dan saya melihat betul-betul hati Pastor Hana ini untuk mengajak orang-orang untuk berdoa. Ya. Jadi saya percaya prophetik Tuhan itu akan diturunkan ya melalui gereja kami AFGF Global. Dan pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya kita memasuki waktu-waktu Kairos Tuhan, di mana akan ada banyak terobosan. Ya, saya percaya bulan depan September ini akan banyak terobosan untuk kita. Nah, saya himbau jemaat tetap kita setia kepada Tuhan, ya, jangan kita mundur atau jangan kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Justru pada saat ini sangat penting kita bersama-sama setia dan mengikuti karena Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan kepada kita. Kalau kita mundur pada saat ini, kita kehilangan berkat Tuhan itu. Meskipun masa sulit, saya percaya Tuhan menyediakan berkat bagi orang-orang yang setia. Dan saya bangga untuk Anda semua yang dengan setia mengikuti ibadah setiap hari Minggu, bahkan yang rajin mengikuti doa. Saya percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan Anda. Ada amin? Ya, nanti Anda bisa partisipasi melalui ruang chat mungkin. Kalau setuju, katakan amin dan kita dukung satu sama lain. Dan mari kita siapkan hati pada pagi hari ini di New York mendengar firman Tuhan dari Pastor Hana Kristanto. Saya persilakan Pastor Hana, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Suara saya bisa didengar, Pastor? Bisa, jelas, Bu. Tuhan. Shalom Bapak Ibu di AFGF New York yang dikasihi Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Saya senang sekali pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Pastor Tony dan juga tim leadership di AFGF New York untuk menyampaikan firman Tuhan meskipun melalui online. Ya, memang hampir 2 tahun ini kita mengalami ibadah selalu melalui online. Ya, jadi bukan cuma di Indonesia saja, ternyata di seluruh dunia hampir semuanya melalui online. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih buat kesempatannya dan apa yang disampaikan oleh Pastor Tony tadi benar adanya. Saat ini adalah waktu Kairos Tuhan. Waktu Kairos Tuhan. Saudara dan saya selama tahun 2020-2021 engkau dan aku sedang dilatih oleh Allah sendiri untuk menghadapi tahun-tahun yang akan lebih sulit daripada tahun sekarang ini, tahun sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, saudara harus siap sedia, baik atau tidak baik keadaannya. Jadilah seperti 5 gadis yang pandai. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya ya kami pun di Jakarta semuanya ya meskipun tidak bisa beribadah melalui berjumpa satu dengan yang lain, tapi saya percaya kita bisa berjumpa di dalam pertemuan-pertemuan kecil melalui I Care ya. Bahkan setiap malam saya mengadakan doa malam every night ya, seperti ini setiap malam 8:30 ya, dari sekian banyak turun sampai tinggal 14 atau 15 orang, dan saya percaya itulah prajurit yang Tuhan siapkan ya sejak tahun 2020 bulan Maret, 25 Maret 2020 ya, tim ini terus dari sekian banyak nyusut Bapak Ibu ya, tapi saya boleh melihat 15 orang ini tidak pernah absen untuk berdoa setiap malam, dan saya percaya kita sedang dilatih untuk menghadapi masa-masa yang lebih sulit dari masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Tadi Pastor Tony mengatakan jangan kendor, tetap cari Tuhan. Ya, cari Tuhan melalui devotion saudara setiap pagi, ya, melalui doa saudara, adakan mesbah keluarga, dan saya percaya saudara dan saya akan dipegang oleh Tuhan sendiri dengan tangan kanannya, dan Dia yang akan memberikan kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin yang setuju bisa kasih jempol tanda setuju, ya. Jadi jangan malas, jangan kendor, jangan patah semangat, ya. Inilah saatnya benar-benar kita diproses, dicek, ya, dicek. Karena saudara berbicara tentang gereja bukan berbicara tentang gedung. Anda dan saya adalah gereja Tuhan, dan Tuhan katakan, I will build my church. Aku akan membangun gerejaku, yaitu saudara dan saya. Ada amin? Ya. Yuk, mari sebelum saya lanjutkan, saya ajak kita semuanya boleh berdoa bersama-sama. Kilaraba sandata kalaraba sindelere kenta kalaraba syukularaba papata kalaraba syik. Gloria rapata kanaramasika, kami bersyukur ya Bapa. Kalau hari ini Tuhan Engkau masih memberikan kesempatan buat kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami diberi nafas kehidupan. Kami bersyukur kami masih bisa berjumpa dengan keluarga kami, anak, orang tua, suami, istri, bahkan teman-teman kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih diizinkan untuk bisa beribadah Tuhan. Meskipun melalui online, tapi kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Dan Bapa, kami percaya ketika Engkau hadir di rumah kami masing-masing, maka kuasa Tuhan akan dicurahkan dan berkat-berkat Tuhan akan mengalir atas kehidupan rumah tangga kami masing-masing maupun pribadi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat beban-beban mereka Tuhan. Dan Tuhan, mereka yang letih lesu, berikanlah kelegaan ya Tuhan Yesus. Berikanlah penghiburan, berikanlah pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Kami boleh ada di penghujung bulan Agustus ini Tuhan, di dalam 2021. Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Bapa. Bawa setiap kami Tuhan, untuk kami boleh setia terus sampai akhir hidup kami ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih pagi hari ini, mari Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada setiap kami masing-masing Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami Tuhan. Dan kiranya Allah Roh Kudus berikanlah kami pikiran Kristus, sehingga kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapakku. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Hari ini kita masih di dalam bulan Agustus, tema di seluruh FGF yaitu Leading Inside Out. Bagaimana kita memimpin dari dalam keluar. Kalau berbicara memimpin bukan berarti saya bukan pemimpin. Bukan Bapak Ibu, setiap kita adalah pemimpin. Yang setuju katakan amin. Ya, berbicara pemimpin, ada yang pemimpin besar. Ya, seorang presiden, seorang pastor, seorang dosen, seorang ayah pun engkau adalah pemimpin. Seorang ibu rumah tangga pun engkau juga seorang pemimpin. Nah, berbicara tentang leading inside out, ya, berbicara tentang bagaimana kita bisa memimpin dari dalam keluar. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu saya ambil di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ya, baca setelah dengar firman Tuhan, renungkan kembali, cocokkan kembali ya. Benar nggak sih firman Tuhan yang diterima, yang dibagikan? Ya, itu cara kita untuk bisa bertumbuh Bapak Ibu. Sehingga kita tidak disesatkan oleh nabi-nabi atau pembicara atau pengajar-pengajar palsu di akhir zaman ini. Ada amin? Di dalam 1 Petrus 5 ayat 1-11 dengan cepat saya akan bacakan. Perikopnya adalah gembalakanlah kawanan domba Allah. Ya, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak.
gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dan demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lama. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya pagi hari ini tidak akan mengambil seluruh ayat ya. Tadi saya sudah katakan, ayo kita nanti membaca kembali pada saat Anda devotion secara pribadi atau saat Anda membaca kembali catatan khotbah Anda hari ini. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang leading inside out. Ada satu kata yang sangat besar ya, di situ dituliskan, yaitu berbicara tentang leading, memimpin. Suka atau tidak suka Bapak Ibu, mau atau tidak mau, setiap kita pasti akan menjadi pemimpin. Yang setuju katakan amin, kasih jempol. Apa maksudnya semua orang pasti menjadi pemimpin? Ya, karena kita contoh aja, setiap suami harus memimpin istrinya di dalam pernikahan dan harus memimpin anak-anaknya di dalam rumah tangga. Ya, tadi saya sudah katakan. Lalu saat suami di luar rumah bekerja atau traveling keluar kota, maka seorang ibu harus menjadi pemimpin bagi anak-anaknya di rumah. Betul? Ya. Jadi setiap orang yang bekerja di luar, di perkantoran ya atau dimanapun, dengan berjalannya waktu akan menaiki jenjang karir. Ya, dan pada waktunya akan memiliki bawahan untuk dipimpin. Entah 1 orang, 2 orang, 3 orang, 1000 orang, tapi dia memimpin. Tangkap ya Bapak Ibu ya. Dan kalau ini semua mungkin ya masih belum kalau yang tadi saya katakan itu masih belum mencerminkan diri Anda, percayalah bahwa minimal setiap dari kita harus memimpin diri kita sendiri untuk hidup baik, hidup tertib, hidup disiplin, dan hidup benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang-orang lain. Ya, jadi harus terbuka di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Jadi Bapak Ibu, setiap kita akan memimpin, menjadi pemimpin. Ya, tetapi yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Meskipun ya semua orang bisa menjadi pemimpin, tetapi tidak semua orang bisa menjadi leader yang baik dan membawa dampak positif bagi orang-orang yang dipimpinnya. Benar, Bapak Ibu? Ya, coba direnung. Jadi semua orang bisa jadi pemimpin, tapi tidak semua orang bisa menjadi leader yang baik dan membawa dampak positif bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, mari kita berbicara berbicara tentang apa sih itu kepemimpinan.
Leadership bukan berbicara kepemimpinan atau leadership bukan berbicara tentang jabatan. Juga bukan berbicara tentang posisi. Ya, tetapi leadership atau kepemimpinan itu berbicara tentang pengaruh, ya, tentang dampak yang positif, ya, tentang buah atau hasil yang didapatkan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Ya, jadi Bapak Ibu 1 Petrus 5 ayat 3 tadi mengatakan, mengingatkan kepada kita, ya kan, kalau kita jadi semua kan jadi pemimpin, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Teladan bagi kawanan domba itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam ayat ini jelas sekali bahwa Rasul Petrus mengajarkan atau memberikan blueprint atau dasar yang paling utama di dalam kepemimpinan, yaitu apa dasarnya atau blueprintnya, yaitu bukan untuk perintah-perintah. Kalau kita menjadi pemimpin bukan untuk perintah-perintah, tetapi kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang kita pimpin. Ada amin. Nah, kita boleh melihat, ya, pemimpin yang sudah dicontohkan, kita harus menjadi teladan. Nanti kita berbicara pemimpin atau seorang pemimpin yang menjadi teladan kita yang luar biasa, ya, yaitu Yesus sendiri, ya. Yesus sendiri menjadi pemimpin yang teladan, ya. Ya, kita harus menjadi teladan karena waktu Yesus hidup di dunia, dia menjadi pemimpin dan dia menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan sampai hari ini kepemimpinan dari Tuhan Yesus itu membawa dampak yang positif buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Ya. Jadi kalau kita melihat bahkan seorang raja yang bernama Raja Daud, dia bisa memberikan puisi yang luar biasa kepada Yesus, ya, bagaimana dia seorang pemimpin yang bisa diteladanin, yaitu di dalam Mazmur 23. Keteladanan yang luar biasa sekali, ya. Jadi tapi saya nggak akan membahas Mazmur 23, mungkin nanti kalau ada waktunya saya bisa membahas Mazmur 23, ya. Jadi harus menjadi teladan bagi orang-orang yang kita pimpin. Teladan itu, ya, teladan itu akan menjadi buah kepemimpinan kita. Karena orang yang kita pimpin biasanya akan menyerupai kita. Ya, jadi Yesus memberi contoh buat kita dan saya percaya, ya, murid-murid Yesus juga berusaha untuk dia boleh menjadi teladan seperti gurunya, seperti pemimpinnya, yaitu Tuhan Yesus, ya, menyerupai dia, ya, dengan apa beliau memimpin dengan rendah hati, kerendahan hati, dan itu juga diberikan contoh oleh Yesus kepada murid-muridnya. Maka suatu saat orang-orang yang kita pimpin akan memimpin dengan rendah hati juga. Tetapi kalau kita memimpin dengan tangan besi, dengan otoriter, diktator, maka biasanya orang-orang yang kita pimpin dengan cara demikian juga nantinya akan memimpin dengan tangan besi dan otoriter. Benar? Ya. Nah, ini kalau kita boleh lihat sajalah, gampanglah di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Cara orang tua mendidik anak-anaknya biasanya akan ditiru oleh anak-anak tersebut ketika nanti mereka menjadi orang tua. Benar? Di sini semua mungkin sudah jadi orang tua. Kita dulu dididik orang tua gimana, kita juga niru orang tua kita untuk mendidik anak-anak kita. Ya, itu seperti itu contoh yang paling gampang. Ya. Nah, seorang leader yang baik akan mengenal, menunjukkan, dan menjalankan cara-caranya. Ya, jadi seorang leader yang baik, seorang pemimpin yang baik, dia akan mengenal,
akan menunjukkan dan akan menjalankan caranya. Jadi dia kasih tunjuk, dia kenalin, dia tunjukin, dan dia kasih tahu caranya. Dan dia akan melakukan. Nah, jadi seorang pemimpin dapat melihat visi ya, untuk masa yang akan datang atau mendapatkan visi untuk masa yang akan datang. Dia setelah melihat dan dia juga dapat membagikan visinya tersebut kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia juga yang akan menunjukkan jalan-jalannya sampai kepada visi tersebut digenapin. Jadi bersama-sama berjalan dan memimpin sampai visi itu menjadi kenyataan. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, leadership adalah kapasitas untuk membuat visi menjadi kenyataan. Ya, untuk membuat sebuah visi bisa menjadi kenyataan. Nah, kita bisa lihat dari berbagai macam contoh yang ada di dalam Alkitab. Contohnya Musa. Musa diberikan visi oleh Tuhan ya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dia menjadikan visi yang dia dapat dari Tuhan ya, itu menjadi kenyataan. Amin, Bapak Ibu ya, dia keluar bersama bangsa Israel dari Mesir, ya kan? Dia keluar dari Mesir lalu menyeberangin Laut Merah ya. Namun sayangnya Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Ya kan? Yang ditunjuk atau yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian adalah Yosua. Yosua diberikan visi oleh Tuhan melalui Musa. Jadi Musa dilanjutkan oleh Yosua dan Yosua membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, sehingga Yosua berhasil membuat visi tersebut menjadi kenyataan. Contoh yang lain lagi Rasul Paulus, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Rasul Paulus diberikan visi oleh Tuhan untuk mendefinisikan ulang ya arti kekristenan yang bukan hanya membuat orang yang bukan cuma diberikan untuk orang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Melalui apa? Melalui dedikasi, ketekunan dan kepemimpinan Rasul Paulus. Maka saudara dan saya hari ini adalah buah atau hasil dari visi Paulus ya yang dinyatakan. Amin. Buah daripada visi yang diberikan kepada Paulus itu yaitu saudara dan saya ya menjadi kenyataan. Nah, gereja AFGF New York bisa sampai dengan saat ini karena Anda semua para pemimpinnya membawa jemaat untuk merealisasikan visi yang Tuhan berikan kepada Pastor Tony ya untuk bisa menjadi kenyataan. Berbicara tentang keluarga Bapak Ibu, keluarga saudara, keluarga saya, kalau masih bisa harmonis seperti ini, masih ada sampai saat ini, ya sebagaimana adanya keluarga kita ini, itu karena ada bapak atau ayah atau orang tua yang memimpinnya dengan baik sampai saat ini. Ya, ada ayah, ada ibu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, seorang leader yang baik akan memiliki kapasitas untuk membuat visi tersebut menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya hari ini saudara dan saya diberikan oleh Tuhan sebuah visi, sebuah mandat yang tercatat di dalam 1 Petrus 5 ayat 2a tadi. Ya kan? Dalam ayat 2a dikatakan apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi saudara dan saya setiap kita diberi visi oleh Tuhan, diberi visi oleh Bapa, yaitu apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu.
Jadi Tuhan mempercayakan visi untuk menggembalakan kawanan domba kepada kita semua, bukan cuma kepada Pastor Tony dan para leadership-nya. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Semua diberikan visi oleh Tuhan. Gembalakanlah, gembalakanlah. Ingat Matius 28 ayat 19-20, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, ajar mereka, didik mereka, ya kan? Benar Bapak Ibu? Jadi bukan cuma kepada Pastor Tony, no. Tapi Pastor Tony dipilih oleh Allah, ditunjuk oleh Allah untuk memimpin AFGF New York. Ya, tadi dikatakan di ayat-ayat berikutnya bahwa yang muda belajar menghormati yang tua. Bukan zamannya kalau di gereja yang tua begini-begini, yang muda langsung gone. Ini nggak cocok sama aku, pergi. No. Ya, Tuhan memberikan visi untuk kita bisa menggembalakan Bapak Ibu. Ya, bisa memimpin orang-orang yang berada di dalam komunitas kita. Yaitu di dalam keluarga kita, di dalam teman kita bekerja, dan orang-orang yang Tuhan pertemukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin. Jadi pertanyaannya pagi hari ini Bapak Ibu, kenapa saudara dan saya harus menggembalakan kawanan domba Allah? Ya, mungkin saudara merasakan, aduh bagaimana sih kalau suruh menggembalakan, namanya menggembalakan, itu berarti orang lain lah, pastor aja lah, pemimpin aja lah, mereka yang punya hati. No Bapak Ibu. Tuhan kasih visi ini buat saudara dan saya. Tadi kalau kita baca kan 1 Petrus 5 ayat 2a. Bukan dibilang, hei pastor-pastor, hei gembala-gembala, hei pendeta-pendeta, gembalakanlah domba-dombaku. Enggak. Tetapi visi itu diberikan kepada kita semuanya. Jadi Bapak Ibu jangan sering kita merasa, aduh saya nggak bisa lah, saya sibuk. Saya nggak punya waktu menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Halo Bapak Ibu. Ya kan? Atau mungkin saudara mengatakan, wah nggak bisa deh. Saya nggak punya kemampuan untuk bisa mengembalakan dombanya Tuhan. Ya kan? Jadi banyak alasan demi alasan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Melalui perikop ini tadi kita jelas sekali bahwa Rasul Petrus, ya, melalui Petrus ini Allah memberikan visi kepada saudara dan saya, yaitu sebuah tugas, sebuah mandat yang seharusnya Anda dan saya kerjakan. Sehingga pada suatu saat nanti ketika Gembala Agung itu datang, maka saudara dan saya akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Benar? 1 Petrus 5 ayat 4 tadi, yang tidak bisa layu. Semua kan dituntut pada waktu nanti Gembala Agung datang. Dia nggak tanya berapa perpuluhanmu, berapa persembahanmu, berapa buah sulungmu. Enggak, Bapak Ibu. Tetapi yang ditanyakan buat saudara dan saya, mana buahnya? Visi yang aku kasih kepada kamu pada waktu kamu hidup di dunia, berapa puluh tahun, gak ada yang tahu, ya kan? Buahnya mana? Hasilnya mana? Ada amin, Bapak Ibu. Ya. Dan kalau saya melihat di masa-masa COVID ini benar-benar menyedihkan Bapak Ibu, bukan cuma orang-orang yang tua saja yang banyak meninggal Bapak Ibu, tetapi anak-anak muda pun, ya, yang baru punya anak satu, baru juga menikah 1 tahun, baru juga punya anak satu, bahkan baru saja masa COVID ini memang benar-benar masa yang menyedihkan Bapak Ibu. Istrinya masih hamil, suaminya harus mati karena COVID. Berapa puluh teman-teman saya yang begitu meninggal ya, dengan tangisan air mata, ditinggal istri, ditinggal suami, ditinggal orang tua, ditinggal sibling, saudara-saudara mereka, penuh dengan tangisan. Bapak Ibu, kalau masih diberi waktu, kesempatan, mari tangkap ini visi Tuhan ini dan jalankan tugas yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya.
Bapak Ibu pertanyaannya, mengapa kita harus menggembalakan atau memuridkan, istilahnya ya, dombanya Allah. Menggembalakan atau memuridkan deh, menggembalakan atau memuridkan domba-dombanya Allah. Karena Bapak Ibu kalau tidak ada saudara dan saya, kalau tidak ada yang menjadi pemimpin, ya kan, maka jiwa baru yang dengan sungguh-sungguh menerima Tuhan itu tidak dapat dimuridkan, Bapak Ibu. Benar? Saya mendengar tahun yang lalu ya Bapak Ibu bagaimana New York rumah sakitnya penuh dengan orang-orang yang sakit karena COVID. Bahkan ada salah satu famili saya, Pak Meli jauh ya, suaminya sakit ya, ditaruh di emperan di rumah sakit di New York, dia kirim videonya dan dia ajak pulang, dia berdoa, dia membutuhkan, benar-benar membutuhkan Tuhan. Kami melayani dari Indonesia, ya berdoa untuk mereka berdua. Akhirnya suaminya bisa sembuh, waktu itu belum ada vaksin. Bapak Ibu, ini adalah tugas kita. Kalau Tuhan menempatkan saudara di New York, mari ya, jangan cuma melihat orang Indonesia yang di New York, lihat bangsa-bangsa. Ingat ya kan? Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti Bapak Ibu harus menggembalakan, memuridkan mereka. Mungkin teman kerja, mungkin anak sendiri, mungkin tetangga, mungkin siapa aja Bapak Ibu. Perlu dimuridkan, perlu digembalakan. Ya, dan saya percaya jiwa-jiwa baru ini kalau tidak dimuridkan, ya nanti seperti pepatah, saya katakan pepatah, ya firman Tuhan yang mengatakan benih yang jatuh di jalanan, ya, yang nantinya dengan mudah dicuri oleh burung, yaitu si iblis. Benar? Ya kan? Benih yaitu orang-orang yang bertobat jatuh di jalan karena tidak ada yang menggembalakan, tidak ada yang memuridkan. Saudara, saya percaya, ya saudara, waduh aku nggak bisa, saya mesti hafalin Alkitab. No, inilah waktunya saudara dan saya, ya devotion every day, merenungkan firman setiap hari. Engkau dan aku harus membekali firman Tuhan, kenyangkan dirimu dengan rohanimu dengan firman Tuhan setiap hari. Kalau setiap hari saudara makan 3 kali, mari beri ya kepada rohanimu, kepada jiwamu makan sehari 3 kali juga, berupa merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Sehingga engkau bisa menjadi saksi-saksi ya bagi orang-orang di sekitar saudara. Ya. Ini saudara. Kemudian mengapa? Ya sekali lagi, mengapa kita harus mengembalakan, memuridkan kebanyak Allah? Karena potensi pertumbuhan jiwa-jiwa baru itu berhubungan erat dengan kualitas dari pemimpin yang membimbingnya. Kalau pemimpin tersebut dengan baik atau dengan sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan dan memimpin jiwa-jiwa baru, maka kualitas kerohanian jiwa baru ini di dalam Tuhan, ya, mereka tidak akan bisa tertanam dan berakar dengan dalam. Tapi kalau kita melayani mereka dengan sungguh-sungguh, mereka akan tertanam, mereka akan berakar di dalam Tuhan. Jadi kalau kita melayaninya sambil lalu, maka hasilnya juga akan sambil lalu Bapak Ibu. Jadi kita perlu serius, karena satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Ingat, visi daripada IFJF, people is our mission, connect with God, make disciples. Ada amin? Ya, itu. Yang kedua, yang ketiga, yang selanjutnya. Kenapa kita harus menggembalakan atau memuridkan domba-dombanya Allah? Karena gereja tidak dapat bertumbuh dengan baik tanpa pemimpin-pemimpin yang menggembalakan atau memuridkan jiwa-jiwa baru. Saya mau tanya, dari Januari sampai Agustus, sudah berapa jiwa yang Bapak Ibu jangkau? Nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Ya, berapa banyak dari Januari sampai Agustus loh Bapak Ibu. Berapa banyak jiwa yang sudah Bapak Ibu jangkau dan Bapak Ibu muridkan.
Ya, ini pertanyaan. Ingat, ketika kita menghadap Tuhan, pasti yang ditanya buahnya mana. Ya kan? Maka Rasul Paulus bilang apa? Jika aku hidup, hidup untuk Tuhan. Jika aku mati, mati bagi Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, apa yang harus dikerjakan? Maka kalau aku harus hidup, aku harus bekerja dan memberi buah. Di dalam Filipi, harus bekerja memberi buah, Bapak Ibu. John Maxwell ya mengatakan jelas segalanya naik dan turun disebabkan oleh kepemimpinan. Saya tinggal di Singapura, Bapak Ibu, ya karena Indonesia memang sedang berobat, tapi sudah selesai. Tapi karena apa namanya COVID di Indonesia semakin naik, jadi puji Tuhan kami masih boleh tinggal di Singapura. Nah, Bapak Ibu, ketika satu hari saya ditelepon oleh teman lama saya, ya dia telepon saya, dia mengatakan, Ibu Hana, saya mau kenalin satu orang. Siapa? Pokoknya satu orang deh gitu. Jadi kenalin, Ibu Hana tinggal di mana? Saya tinggal di apartemen Great World. Saya bilang itu. Nah, kebetulan orang ini juga tinggal di Great World. Jadi saya bilang, oh oke, boleh. Ya kan? Kebetulan dia juga sedang sakit cancer, Ibu Hana, breast cancer. Lalu kami dikenalkan Bapak Ibu, dan saya mengucap syukur saya dan dia ya sekarang ini menjadi sahabat, menjadi teman baik. Bahkan dia mengatakan, Bu, boleh nggak saya nganggap ibu sebagai mama saya? Loh, kenapa mama kamu di mana? Aduh, mama saya diajak ngomong susah begini karena memang mereka belum dalam Tuhan. Boleh nggak? Bapak Ibu, hati saya senang sekali. Kenapa? Pelan demi pelan, kalau ada waktu kami duduk ya ketemu di lantai 2, saya ajarin dia bagaimana berdoa, saya ajarin dia bagaimana membaca Alkitab sedikit demi sedikit, Bapak Ibu. Sekarang setelah berapa bulan, saya ajarin dia untuk mengikuti FCBH, yaitu Faith Come by Hearing. Saya ajarin dia untuk download apps Bible.is, kamu bisa dengerin aja, jangan baca, karena memang nggak bawa Alkitab kan, dan nggak punya Alkitab kan. Dengerin aja, dengerin, ngerti nggak ngerti, dengerin aja. Nah, saya ajarin, akhirnya dia dengerin dengan, oh bagus juga ya Bu, gini. Akhirnya saya bilang, ayo sekarang setiap hari, kalau tanggal 1, ya 1 ya. Jadi saya mulai ajarin dia baca kitab Matius pasal ke-1, karena tanggal 1. Ya kan? Dari pasal 1 Matius kitab 1 ayat 1 sampai ayat selanjutnya itu ayat 30 berapa gitu, kamu dapat apa? Ayat yang dong atau ayat yang nyentuh di hati kamu yang mana? Kamu tulis. Saya ajarin dia, oh ditulis terus gimana? Nah, kira-kira menurut kamu kayak gimana? Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Ibu ini setiap hari. Ya, ini kita sudah menyelesaikan Matius 28 pasal. Pasal 1 sampai 28. Saya bilang stop. Nanti masuk September mulai Markus pasal yang ke-1. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, ya kan, engkau harus menjadi pemimpin buat orang-orang di sekelilingmu. Ada amin. Ya. Jadi Bapak Ibu tadi yang dikatakan John Maxwell itu benar sekali, ya kan? Jelas sekali segalanya naik dan turun disebabkan oleh kepemimpinan. Gereja Anda naik atau turun tergantung dari kepemimpinan. Bangsa Anda akan naik atau turun tergantung dari kepemimpinan. Keluarga Anda akan naik atau turun tergantung dari kepemimpinan. Kalau kita benar-benar tadi ya bagaimana kita memimpin, care, rendah hati, jadi teladan, maka saya percaya gerejamu, bangsamu, keluargamu akan mengalami kenaikan, dalam arti ada damai sejahtera, ada pertumbuhan, ada sukacita ya di keluarga tersebut, di gereja tersebut, di bangsa saudara. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semua harus bangkit dan menjadi pemimpin yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya bagaimana saudara dan saya dapat leading inside out dan menjadi pemimpin yang baik? Nah, saya membagikan ada 3 kunci
supaya kita semua dapat menjadi pemimpin yang lebih baik. Ya, 3 kunci, yaitu yang saya sebut dengan 3B. B, ya, 3B. B yang pertama yaitu be connected to God. Ya, be connected to God. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kunci untuk kita bisa leading, memimpin dari dalam keluar dan menjadi pemimpin yang baik, ada 3 kuncinya, yaitu 3B. B yang pertama, be connected to God. Ya kan? Tanpa saudara dan saya terhubung dengan Tuhan, mustahil kita dapat mengerti visi yang dari Tuhan. Apalagi menjalankan dan memimpin orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita connect dengan Tuhan, maka isi hati Tuhan akan diberikan kepada saudara dan saudara bisa menangkap isi hati Tuhan. Ya kan? Ada sebuah pepatah yang mengatakan, you cannot give what you don't have. Anda tidak bisa memberikan apa yang Anda tidak miliki. Ya. Jadi bila saudara tidak mempertajam kerohanian saudara dengan membaca firman Tuhan, maka orang-orang yang kita pimpin tidak akan bisa mempertajam kerohanian mereka juga. Nggak perlu sekolah pendeta, nggak perlu begini-begini. Tapi dengan apa? Karena saudara setiap hari merenungkan firman Tuhan, memberi makanan kepada rohani saudara, maka saudara bisa mengajarkan kepada teman-teman saudara yang saudara pimpin. Ya, kita tidak bisa memaksa anak-anak kita untuk membaca Alkitab kalau saudara sendiri tidak pernah membaca Alkitab. Kita nggak bisa memaksa anak-anak kita, ayo berdoa, berdoa, berdoa. Ya kan? Kalau kita sendiri tidak pernah berdoa. So we cannot give what we don't have. Kita tidak bisa memberikan impartasi, kuasa, dan karunia Roh Kudus di dalam diri orang lain kalau kita sendiri tidak terlebih dahulu memimpin diri kita sendiri, mengisi diri kita sendiri, supaya bisa membawa dampak buat orang-orang di sekeliling kita. Benar, Bapak Ibu? Ya kan, kita nggak mungkin bisa kasih impartasi, ya kan? Tidak mungkin bisa karunia Roh Kudus itu ke dalam orang lain kalau diri kita sendiri, ya kan? Ya kita nggak bisa mengisi diri kita sendiri, kita tidak memimpin diri kita sendiri. Harus kita mengisi diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri dengan baik seperti yang tadi saya katakan. Maka kita bisa membawa dampak buat orang-orang di sekeliling kita. Jadi be connected to God. Dan Tuhan yang akan memimpin setiap langkah dan setiap keputusan yang kita buat. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5b dikatakan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi dengan kata lain, kita tidak kalau saudara dan saya tidak merendahkan diri, tidak belajar untuk rendah diri, ya sebagai seorang pemimpin, artinya saudara dan saya sedang tinggi hati, sedang melawan Tuhan, padahal Tuhan menentang orang yang congkak. Belajar untuk rendah hati tidak apa-apa, sekalipun kita sarjana S2, S3. Bahkan sekalipun yang kita pimpin itu anak-anak. Jadilah seperti anak-anak supaya mereka juga bisa kita pimpin dengan baik. Menjadi guru sekolah minggu yang baik. Ya kan? Amin. Jadi B yang pertama udah be connected to God, yang kedua B yang kedua yaitu be a role model. Ya, kunci yang kedua be a role model yaitu jadilah apa? Teladan. Tadi ayat 3b dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba-domba itu. Jadi Bapak Ibu sesungguhnya menjadi teladan itu bukan melalui tutur kata, bukan melalui instruksi, bukan melalui perintah,
atau apa yang kita ajarkan, bukan Bapak Ibu. Ya, menjadi teladan itu melalui apa? Pribadi kita. Sebagai seorang pemimpin akan memberikan dampak yang lebih mendalam kepada para pengikut. Ya, dibandingkan dengan apa yang kita katakan atau yang kita ajarkan. Jadi orang itu lebih mudah meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Benar? Itu sebabnya Bapak Ibu lebih baik menjadi orang yang apa adanya. Ya, yang apa adanya. Kita baru saja selesai, makanya saya agak sedikit telat mengadakan acara emeritus untuk ketiga hamba Tuhan. Saya belajar dari satu hamba Tuhan, Pastor Rudi ini. Memang beliau sudah tua, udah 75 atau 78 ya. Tapi Bapak Ibu enggak apa-apa ya. Dia menjadi orang yang apa adanya. Ya, enggak macam-macam, tidak pencitraan. Ya, rendah hati, dia melayani jiwa-jiwa. Ya, datang ke rumahnya, mendoakan, melayani, ya kan? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadilah orang apa adanya sehingga orang lain tuh melihat saudara dan saya, what you see is what you get. Ya, Anda tidak perlu lelah melakukan pencitraan. Karena sekali lagi orang lebih mudah meniru apa yang mereka lihat di dalam diri Anda lebih dari apa yang Anda ajarkan atau katakan kepada mereka. Ya, oleh sebab itu, jangan pernah menuntut orang lain apa yang kita tidak akan mau dituntut oleh orang lain ke dalam diri kita. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu apa? Be there. Be there. Anda harus berada di sana bagi mereka. Sering kita dengar love is spelled apa? Time. Cinta kasih itu dieja dengan apa? W A K T U atau waktu. Ya, mustahil Bapak Ibu kita bisa mencintai seseorang tanpa meluangkan waktu dengan orang yang kita cintai tersebut. Sama halnya dengan kepemimpinan. Kepemimpinan yang sejati itu pun bila dieja akan menjadi WAKTU. Ya, 1 Petrus 5 ayat 2 tadi dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi seorang pemimpin sebenarnya berbicara tentang kita mengabdi kepada orang-orang yang kita pimpin supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya akan rangkum 3B, ya, rangkum ulang 3B supaya kita semua bisa leading inside out. Yang pertama yaitu be connected with God, yang kedua be a role model, dan yang ketiga be there. Ya, inilah yang dicontohkan Yesus sebagai gembala yang baik. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Inilah teladan yang diberikan Tuhan Yesus sewaktu dia di dunia kepada saudara dan saya. Ya, sebagai penutup saya akan berikan ilustrasi seorang pemimpin yang dapat diibaratkan dengan garam. Jadilah garam Bapak Ibu. Matius 5 ayat 13 mengatakan kamu adalah garam dunia. Kepemimpinan sama seperti garam. Ketika sudah larut, ya garam itu ketika sudah larut tidak kelihatan kan Bapak Ibu? Kan? Tetapi meskipun garam itu sudah larut dan tidak terlihat, rasa asinnya tetap terasa. Benar? Demikian juga dengan kepemimpinan yang baik. Meskipun tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dampaknya sangat dahsyat di dalam kehidupan, ya, kehidupan kawanan domba yang digembalakan olehnya. Ingat Bapak Ibu bahwa sifat garam itu yaitu memberi rasa.
Jadi Bapak Ibu, ayo doa saya kiranya setiap pemimpin di tempat ini di New York, ini FGF New York, juga dapat memberi rasa yang baik kepada semua orang yang dipimpinnya. Satu dengan yang lain memberikan rasa satu dengan yang lain. Dan aku percaya kalau ini semuanya nih, ada berapa ya? 40 lebih ya? 40 atau berapa ini ya? 45. Bersatu dan memberi rasa satu dengan yang lain. Ya, di mana-mana memberi rasa menjadi garam dan terang, maka saya percaya gereja ini akan bertumbuh dengan luar biasa. Satu orang ngajak satu aja. Tadi saya kata dari Januari sampai Agustus, berapa orang yang kita sudah muridkan, ya, yang kita sudah tangkap dan dibawa diserahkan kepada Yesus. Bapak Ibu, inilah waktunya. Inilah waktunya. Ya, buat saudara dan saya. Jadi tidak ada, kita tahu memang tidak ada pemimpin atau tidak ada leaders yang sempurna. Yang sempurna cuma Yesus. Karena Yesuslah pemimpin yang sempurna, dialah gembala yang agung buat saudara dan saya. Ya, nah ciri-ciri gembala yang baik itu ya dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur 23. Benar? Amin Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, ayo. Selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya masih bernafas, ayo Bapak Ibu. 1-2 jiwa sebelum kita mengakhiri 2021, mari kita persembahkan kepada Tuhan. Baik pria, wanita, mau kulit apapun juga, mau bangsa apapun juga. Setiap hari engkau minta kepada Tuhan, Tuhan pimpin saya supaya aku bisa mengembalakan paling tidak 1 jiwa. Paling tidak aku mengembalakan diriku juga dengan baik, mengembalakan keluargaku dengan baik. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, saya percaya. Dan inilah yang Tuhan mau untuk kita semuanya, setiap kita yang di sini bisa leading inside out, dari dalam keluar, enggak perlu pencitraan. Dan aku percaya inilah waktunya Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan pandemi, orang sangat amat mudah membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di tengah-tengah kesakitan ini sedang melanda dunia semuanya, ya COVID-19 ini, dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan saya sangat percaya sekali akan terjadi revival yang besar di seluruh dunia, yaitu berupa pertobatan jiwa-jiwa. Dan aku berdoa pagi hari ini IGF New York, setiap saudara dan saya boleh membawa 1 jiwa di tahun 2021 ini. Amin. Ya, di mana ada kesatuan, seluruh gereja mulai dari pastor terus sampai ke bawah, ya kan, bersatu sehati gandeng tangan, engkau akan melihat gerejamu akan bertumbuh dengan luar biasa dan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang benar-benar Tuhan bawa, Tuhan berikan kepada saudara, dan saudara bisa memuridkan mereka. Ada amin Bapak Ibu? Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Mari saya ajak untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang menyempurnakan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap kami yang mendengar Zoom pada pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Roh Kudus, bangkitkan roh jiwa kami Tuhan. Bangkitkan diri kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi seorang pemimpin yang baik, yang dapat memimpin, yang dapat memuridkan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Bapa, kami membutuhkan urapan daripada Engkau, kami membutuhkan hikmat daripada Engkau, dan kami percaya pagi hari ini hikmat Tuhan mengalir buat setiap kami. Pewahyuan daripada Allah Bapa mengalir atas setiap kami Tuhan, sehingga pria dan wanita, tua dan muda, bahkan sampai remaja, anak-anak diberi kesempatan, diberi keberanian untuk pergi menjadikan semua bangsa murid-murid-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu mengalir
atas AFGF New York. Engkau terus memberikan roh kesatuan dan kesehatian kepada Pastor Tony dan seluruh leadership yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.